Apa isi provisi mereka? Minta supaya keputusan dilakukan serta-merta, ditolak oleh hakim. Permintaan penggugat bahwa keputusannya nanti hakim tolong bisa serta-merta, itu ditolak oleh majelis hakim. Ada lagi kemudian kita mengajukan banding terhadap kondisi itu. Logika teori hukumnya bahwa itu harus tidak bisa dilaksanakan serta-merta terlebih dahulu. Kemudian azas organisasi adalah milik bersama. Ini harus kita lihat dalam konteks memperjuangkan semua kepentingan, ya. Artinya nggak bisa, ya, sebagian kepentingan sebagian kecil mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Bagaimana organisasi menjembatani kepentingan anggotanya? Bagaimana organisasi ini memperjuangkan kepentingan-kepentingan jabatan, profesi yang ada? Bagaimana kepentingan organisasi ini menjembatani kepentingan pemerintah dalam program-programnya kepada rakyat dan kepada masyarakat? Itu tanggapan kami. Ada komentar? Silakan tambahkan. Tanggapannya Bang mengenai ada di situ ada kalau tidak salah saya dengar bahwa bukti dan saksi yang diajukan tergugat itu ditolak. Tanggapannya dengan pertimbangan hakim seperti ini. Makanya bukti dan saksi yang ditolak sehingga menunjukkan 11. Bagi kami telah melakukan usaha terbaik mengajukan bukti-bukti. Pertimbangan mengenai majelis menolak kesaksian ataupun bukti yang kami ajukan, ya mungkin hakim punya pertimbangan sendiri. Tapi kami keberatan. Kalau memang itu ditolak harusnya dari awal konteksnya. Tapi terhadap keterangan-keterangan yang diajukan, toh mengalir terus. Artinya ada dialog. Ada dialog oleh penggugat ditanya, oleh tergugat ditanya, oleh majelis hakim juga ditanya. Gitu, ya. Saya kurang lengkap karena belum dapat putusan, ya. Salinannya, petikannya ataupun kutipannya. Salinan, petikan atau kutipan kita belum punya. Ya. Yang jelas kami akan melaksanakan terlebih dahulu hak kami sebagai pihak, yaitu melakukan banding terhadap putusan itu. Kita sudah berbicara dengan organisasi, dengan tim sekretaris, ya, dengan ketua bidang yang lain, hubungan antar lembaga dan konsekuensinya, ya, semua kita bicarakan. Jadi kami akan melakukan banding terhadap putusan itu. Ya, kita akan lakukan segera. Toh ada jangka waktunya kan, 14 hari. Iya, ya. Jadi masih. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Saya melihat bahwa putusan hakim atau putusan majelis itu haruslah definitif, tidak bisa ditafsirkan lain. Saya lihat keputusan itu tidak bisa dilaksanakan, konteksnya pengwil mana? Pengwil yang lama yang sudah banyak bergantian, karena 50% plus satunya sudah banyak bergantian. Pengwil yang baru, sementara kongresnya saja kondisi dalam konteks, ya. Pengwil yang baru atau pengwil yang tidak melaksanakan konverbil. Dan jangan lupa, pelaksanaan kongres luar biasa itu ada syaratan khusus dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketentuannya gimana bisa dibaca dalam hal itu. Dan kami hafal kondisinya seperti itu, bahwa ada persyaratan khusus. Jadi sampai kapan juga tidak ada secara waktu definitif. Kapan KLB dilaksanakan? Setelah putusan inkrah atau pada saat kapan? Jadi nggak ada definitif pengwil mana, definitif jangka waktunya seperti apa. Iya, secara nyata seperti itu. Ya, jadi kami menanggapinya seperti itu.
Dan ini akan sulit dilaksanakan. Ada satu yang sering digaungkan di sekarang sudah sedang hit ya di medsos, itu mengenai batal demi hukum. Nah dalam kalau pengamatan orang luar ya saya, dalam sebuah kongres itu kan banyak keputusan. Nah anggapannya batal demi hukum keputusan yang mana menurut Bang Julius? Saya tidak melihat pengertian lebih jauh selain tertulis apa adanya dalam keputusan itu. Lah mungkin yang bertahu itu adalah majelis hakim ya. Arti majelis hukum dengan konsekuensinya seperti apa yang dimaksudnya itu saya juga belum mendalami ya. Jadi ya sebaiknya konteks batal demi hukum ini bisa bertanyakan kepada majelis ya, apa maksudnya seperti itu. Nah, itu kan ada juga dari sana press conference juga mengenai adanya pemimpin kolektif kolegial, di mana di situ kan tercantum juga nama Bang Julius, karena kan kolektif kolegial adalah para calon ketum yang lama bergabung untuk memimpin pelaksanaan KLB atau meneruskan lah kongres yang tanggapi kepada Bang Binang adanya nama Bang Julius dimasukkan dalam PKK, ada BJP, AHA, OTI, dan sebagainya. Ya, artinya sebuah keputusan itu sah-sah aja majelis hakim untuk mengambil sebuah keputusan, mau penyebutan kolektif kolegial ataupun saya malah lupa nih, apakah ada kalimat putusan mengenai kolektif kolegial, sehingga saya nggak ada ya. Dan pembentukan kolektif kolegial itu pertama harus dalam konteks ada dalam anggaran dasar atau keputusan kongres, ya nggak bisa tiba-tiba di luar. Siapa yang mau ngebentuk? Hanya orang-orang gerintir orang tertentu yang menyatakan kolektif kolegial, nggak bisa, harus dibentuk dalam satu forum resmi, baik dalam kongres luar biasa atau yang setara dengan itu misalnya yang lain. Iya, jadi nggak bisa dilaksanakan itu dibentuk oleh saya nih tiba-tiba bikin kita kolektif kolegial, nggak bisa.